Oke, recording sudah jalan. Oke. Pak Ferry, ini perlu dipanjangkan nggak? MOS, MTA, CPC, bener nggak saya bacanya itu? Oh iya, bebas sih, terserah moderator aja. Bener, bener bahasa nyebutnya ini MOS, MTA, dan CPC gitu. Iya betul. Oke, sip. Oh, udah siap, nanti kasih tahu saya aja ya, PK ya. Pak Eka perlu nanti laporan ini nggak, ketua pelaksana nggak, Pak? Mau sepatah dua patah kata? Pak Eka.
Oke, kita mulai aja mungkin ya caranya hari Ya, ini. Mas, silakan. Oke. Bentar. Oke, kita mulai acara hari ini. Semuanya selamat pagi kepada para peserta webinar hari ini. Webinar e-learning Prodi Teknik Informatika ya, Universitas Widya Tama, dengan tema Integrasi Literasi Digital dan E-learning di Tengah Pandemi, pada hari Selasa 21 Juli 2020 melalui platform Google Meet. Nah, untuk khidmatnya acara ini berlangsung, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib acara webinar kali ini. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti tata tertib selama acara webinar berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama lengkap dan asli pada saat bergabung di webinar ini. Mungkin di akunnya boleh digantikan namanya. Dan selama panel presentasi narasumber, host akan menonaktifkan mikrofon peserta dalam keadaan mute, dan peserta dilarang mengaktifkannya kembali dalam keadaan unmute tanpa seizin MC atau moderator. Pada saat proses tanya jawab, peserta dapat melakukan unmute mikrofonnya dan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan, dan setelah itu diharapkan mikrofonnya dinonaktifkan kembali. Dan kelima, peserta diwajibkan mengikuti acara ini hingga selesai, karena panitia akan memberikan e-sertifikat kepada peserta yang mengikuti acara webinar ini dari awal sampai selesainya acara. Mungkin itulah beberapa peraturan yang dapat disampaikan demi terlaksananya acara ini dengan baik. Untuk itu, mari kita mulai webinar hari ini ya. Oke, selamat datang ini semua yang hadir pada hari ini. Nah, khususnya untuk kedua pembicara kita hari ini yang akan membantu memberi atau share keilmuan tentang e-learning ya. Di sini ada Bapak Dr. Ferry Sulianta, ST, MT, MOS, MTA, dan CPC. Pak Ferry, boleh saya hai sedikit Pak untuk kehadiran. Dan yang keduanya itu ada Bapak Eka Angga Laksana, Eskom Mkom. Beliau ini adalah kedua pembicara kita ini adalah dosen Teknik Informatika Universitas Widya Tama. Selamat datang juga kepada para peserta, dosen, mahasiswa dari perguruan tinggi, kampus-kampus, serta dari perusahaan ya. Di sini ada juga dari sekolah menengah atas, SMA atau SMK. Saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, SY Yuliani, untuk membantu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui platform Google Meet hari ini, guna bersama-sama mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Informatika Universitas Widya Tama dengan tema Integrasi Literasi Digital dan E-learning di Tengah Pandemi. Nah, sebelum kita beranjak ke acara pembukaan dan pemaparan materi, marilah kita berdoa bersama untuk kelancaran terselenggaranya acara hari ini. Doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Amin. Oke, selanjutnya semua peserta yang hadir hari ini yang saya hormati, mari mungkin ada dua patah kata dari ketua pelaksana kita untuk acara webinar hari ini, Bapak Eka Angga. Oke, boleh. Singkat aja ya. Mangga, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih udah yang peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara hari ini.
Terima kasih juga untuk Ibu Kaprodi ya sudah hadir, Ibu Sriani Violina menyaksikan acara ini, dan juga beberapa peserta yang sudah masuk ya, ada dari beberapa universitas di sini tercatat, dan juga ada dari SMA, beberapa SMA. Ini luar biasa antusiasnya. Nanti yang belum hadir masih kita tunggu ya, nanti akan makin banyak yang kumpul. Dan beberapa PT perusahaan juga ada ya. Ini saya menyambut dengan baik karena sudah hadir di sini. Ini banyak sekali, jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bersama pribadi juga ada, dan mahasiswa ya, mahasiswa Widyatama juga saya yakin ini banyak ilmu yang bisa didapat di sini. Ya, terima kasih juga udah hadir. Nanti silahkan disimak baik-baik dan ambil ilmu yang bermanfaat dari sini. Seperti itu. Sudah cukup dari saya, sambutannya singkat aja ya, karena waktu kita terbatas. Silakan. Oke, terima kasih atas sepatah dua patah katanya dari Bapak Ketua Pelaksana kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke inti acara saja ya Pak ya. Ya, untuk pembicara pertama itu Bapak Dr. Ferry Sulianta, STMT, akan membawakan topik digital literasi di tengah pandemi ya. Nah, saya bacakan sedikit tentang CV beliau. Bapak Dr. Ferry Sulianta, STMT, MOS, MTA, dan CPC. Beliau mengawali karirnya pada tahun 2001 sebagai Chief Information Officer. Saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Widyatama dan di beberapa perguruan tinggi. Seperti BINUS University, Telkom University, ITHB, ITENAS, SMTB, dan sebagainya. Berbagai aktivitas lain yang dilakukan yaitu motivator, life coaching, wirausaha, dan aktif dalam beberapa komunikasi profesi. Bidang riset yang menjadi ketertarikannya antara lain information teknologi, deep learning, sosioinformatik, dan social study education. Kegemaran beliau menulis membuatnya didapat oleh Muri pada tahun 2016, luar biasa ya, sebagai penulis buku teknologi informasi terbanyak, dan pada akhir tahun 2018, Leprit ya ini, pemberian apresiasi sebagai penulis dengan kategori buku terbanyak, yakni 19 kategori untuk 88 buku. Wow, luar biasa ya Pak Ferry, congratulations. Dan sampai saat ini, Pak Ferry Sulianta sudah mempublikasikan lebih dari 95 judul buku. Nah, mungkin saya sedikit bacakan karena agak panjang ya, objektifnya lebih ke to be competent lecturer, writer, udah sama sebenarnya. Nah, tempatnya tidak kita masuk ke acaranya langsung saja. Waktu dan tempatnya saya persilakan Bapak Dr. Ferry. Bapak Dr. Ferry Sulianta boleh mulai untuk memaparkan paparan materinya hari ini, Pak. Oke, baik. Saya coba login ya. Ini ya, saya harus login sebagai menggunakan akun Widyatama ya. Iya. Ada presentasi ya, presentasikan sekarang. Oke, sebentar. Oke, ternyata ada Ibu Kaprodi kita yang sudah hadir hari ini ya, Ibu Sri Violina. Selamat pagi Bu, maaf tadi saya belum menyapa. Ya, hadir Ibu Kaprodi kita. Sehat ya semuanya. Amin, amin, makasih Bu. Nah, muncul share screen-nya. Belum muncul ya sepertinya.
Gitu. Masih menunggu ya. Mungkin untuk peserta yang hadir hari ini boleh menyampaikan pertanyaan juga di kolom chat ya. Untuk nanti kita bacakan dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Oke. Gimana Pak Ferry, muncul di kanan bawah ada presentasikan sekarang. Ya. Oke. Ya. Tes. Masih belum bisa share screen ya Pak Ferry. Atau di remote sama Pak Eka gimana? Oke, atau mau Pak Eka terlebih dahulu yang memaparkan Pak Eka? Gimana jika Pak Ferry masih mungkin lagi ini ya, lagi koneksi untuk present screen-nya. Pak Eka mungkin boleh di switch. Mungkin Pak Eka terlebih dahulu ya untuk memaparkan hari ini. Oke. Boleh? Pak Eka masih mute. Ya. Masih mute, Pak. Oke, Nah, boleh masuk ya. Mungkin Pak Eka dulu mungkin ya. Saya bacakan dulu profil untuk pembicara kita hari ini, Bapak Eka Angga Laksana Eskom Mkom.
dosen teknik informatika, experience-nya sebagai dosen tetap di Universitas Widyatama, mengajar di Prodi Studi Teknik Informatika, dan telah lulus sertifikasi dosen pada tahun 2018. Beliau juga sebagai administrator dan developer untuk kuliah online kita di Universitas Widyatama, menduduki sebagai staf ahli bidang pengembangan sistem pembelajaran administrasi di website kuliah online Universitas Widyatama, profesional web developer dan sistem analis, dan juga programmer dalam membuat satu website dan sistem di lingkungan kampus. Konsultannya di antara Widyatama ID, ada juga di Eka Angganet, ada kuliah online.widyatama.ac.id. Edukasi beliau program profesional NIT dan Telkom Center sebagai Network Engineering, program sarjana S1-nya di STIMIK Amik Bandung, program pasca sarjana S2 magisternya di Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro, dan juga mengambil postgraduate study-nya Magister of Computer Science in UTM University Technical Malaysia Malacca, double degree program jurusan Master of Computer Science. Nah, mungkin waktu dan tempatnya tidak berlama-lama ya. Silakan Bapak Eka Angga untuk memaparkan materi untuk hari ini. Oke. Ya, saya set dulu untuk ininya ya, untuk PowerPoint-nya. Ya, udah ketemu ya. Oke, kelihatan ya? Oke. Sharing PowerPoint-nya ya. Oke, Pak. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang e-learning, jadi pengenalan e-learning dan juga Moodle LMS, yaitu Learning Management System. Jadi ini sekedar sharing ya, apa yang sudah kita lakukan, dan semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi karena sekarang itu sudah ramai gitu kan tentang e-learning, PJJ, dan lain-lain, saya akan coba ungkapkan esensinya dan juga beberapa profil keunggulan di sini yang sudah kami rasakan dan mungkin juga nanti akan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini. Ya, ini profil singkat saya, nama, home base, dan website tadi sudah diutarakan ya di CV tadi oleh Bu Yuli. Saya lanjut saja di sini. Jadi memang background saya itu berangkat dari IT ya, dari programmer. Jadi memang sekarang populernya itu kita develop sesuatu yang bisa bermanfaat, terutama karena saya juga dosen. Jadi kebetulan sama di interestnya. Jadi beberapa yang kita develop termasuk yang di Moodle ini nanti kita bisa manfaatkan untuk institusi seperti itu. Nah, ini untuk e-learning, yaitu apa sih e-learning itu? Jadi education via internet. Jadi e-learning itu penting untuk biasanya jarak jauh ya, menggunakan fasilitas internet. Kalau dulu itu biasanya kita gunakan fasilitas seperti CBT, seperti ya, computer based training, menggunakan CD dan lain-lain. Itu sebenarnya udah lama sekali lah. Dari awal perkembangan komputer juga teknologi pembelajaran itu terus ada dan terus berkembang sampai sekarang, muncul jaringan dan juga internet itu berkembang sampai saat ini. Tapi yang namanya e-learning itu sudah lama sekali ada gitu. Kemudian pemanfaatan e-learning ini keuntungannya untuk apa sih? Saya mengutip dari beberapa sumber jurnal ya. Jadi yang pertama itu adalah save cost, jadi menghemat biaya gitu. Ya, jadi yang namanya e-learning itu dapat menghemat kurang lebih 40-60% ya. Training atau pelatihan atau proses belajar mengajar ya, secara tradisional ya, secara tradisional tatap muka seperti itu, ternyata ini lebih menghemat dari segi biaya, seperti travel untuk perjalanan, fasilitas seperti itu kan kita lebih menghemat gitu kan, biaya administrasi,
salary dan lain-lain, itu kita bisa hemat di situ. Kemudian bisa meningkatkan learning atau proses pembelajaran ya. Jadi e-learning itu menggunakan ada teknologi di dalamnya ya. Itu yang menjadi asisten. Jadi kalau misalkan si siswa itu hanya belajar dari sumber literatur, buku dan lain-lain, dia membaca di rumah, itu di sistem e-learning itu selalu ada sebuah sistem yang dapat membantu mereka, teknologi yang membackup proses belajar mereka. Kemudian ada interaksi di situ. Tentu saja karena teknologi informasi ya namanya ya, pasti interaksinya juga akan lebih intens antara instruktur dan juga active learner atau si siswa itu sendiri atau mahasiswa tersebut sendiri, interaksinya akan lebih intens. Kemudian beberapa kelebihan lainnya seperti expose learner to real data, kemudian karena sekarang kan selalu update ya informasi dengan berkembangnya internet, bahkan dari siswa tersebut dapat mencari sendiri ya, searching, browsing, googling. Kalau materi dari kita guru dosen itu kan mungkin terbatas pada satu modul materi ya, mungkin setiap tahunnya sama itu lagi gitu kan. Tapi kita bisa bebaskan si siswa itu, bahkan dia bisa update informasi yang terkini. Dan itu juga nanti dia akan secara experience juga akan semakin dalam gitu yang dilakukan oleh si mahasiswa atau siswa tersebut. Oke, kemudian itu untuk extra advantage ya, jadi keunggulan ekstranya, jadi bisa mendapatkan instruction yang jelas, clear seperti itu, kemudian training just in time, kemudian dari jadwal kita bisa terukur, kemudian aksesnya yang lebih fleksibel ke instruktur, dan juga learning style-nya kita bisa adaptasikan terutama dengan memanfaatkan multimedia, perangkat multimedia di e-learning ini. Kemudian ada beberapa efek-efek positif yang dihasilkan oleh e-learning ini ya. Apalagi tadi disupport, dibantu dengan adanya teknologi ya. Kemudian ada beberapa keuntungan juga untuk instruktur atau pengajar, dosen, guru seperti itu. Pertama adalah teach from different location, jadi mengajar bisa di mana aja gitu, lokasinya bisa bebas kapan aja, dan juga dari segi waktu juga itu bisa lebih fleksibel. Kemudian dari segi perjalanan juga menghemat ya, nggak perlu datang langsung ke lokasi seperti itu. Kemudian dari segi konten, course konten juga lebih dinamis ya, bisa selalu update, dan juga diskusi di situ bisa lebih dinamis. Ada peran interaksi aktif antara learner, siswa dengan si pengajarnya. Kemudian ada keuntungan juga nih, kalau tadi keuntungan untuk si siswanya apa, kemudian keuntungan untuk guru, sekarang keuntungan untuk organization atau si institusinya. Keuntungannya apa di sini? Jadi deliver high quality training. Jadi secara pelatihan kualitasnya juga akan tinggi gitu. Ya, kualitasnya akan bagus, keren gitu dilihat dari luar gitu ya. Termasuk training juga memungkinkan nggak cuma skala lokal atau nasional aja, tapi dari global juga itu bisa dilakukan gitu ya, ke luar negeri dan sebagainya ya. Kemudian e-learning create valuable learning resource. Semua resource yang ada di e-learning itu bernilai ya di situ. Artinya semua misalkan ada materi, ada video, multimedia dan lain-lain, itu bisa digunakan kembali dan juga akan menjadi learning resource yang sangat bermanfaat nanti untuk siswa untuk pelajari ya. Kemudian ini yang saya catat nih dari Moodle, kenapa sih harus Moodle gitu. Jadi tapi ini bukan promosi ya harus pakai Moodle gitu, enggak ya, tapi ini fakta di lapangan. Di Moodle itu kenapa sih harus kita kok rame gitu. Pertama, register site ya, ini kurang lebih saya lakukan, saya data tahun lalu, sekarang mungkin udah lebih ya,
yang saya terdaftar itu, jadi setiap Moodle itu kita memang ada form yang menginput, nah ini nama institusinya apa gitu, nama websitenya apa. Jadi ini data ini bebas kok, Anda googling juga ketemu register site-nya berapa, kurang lebih ada 103 website. Kemudian ada berapa negara yang pakai di sini, courses yang tercatat juga ada berapa, mata kuliah, kemudian mata pelajaran seperti itu. Ada berapa user juga yang tercatat ya. Ini around the world ya, jadi di seluruh dunia di sini. Ya, itu dari website resminya Moodle itu sudah tercatat dengan baik. Enrollment ada berapa juta enrollment di sini, forum post, resource, dan juga quiz questions ada banyak sekali di sini ya. Jadi ini udah gabungan data dari seluruh dunia. Jadi memang sudah banyak yang pakai, walaupun tidak mengesampingkan online resource yang lain ya, karena kalau selain Moodle itu ada banyak ya, seperti kalau sekarang itu rame Edmodo seperti itu kan, untuk memanage resource. Kemudian ada Zoology, itu sebenarnya banyak lah seperti itu. Tapi satu yang saya lihat dari kelebihan Moodle ini adalah dia open source gitu. Open source artinya proses instalasi dan lain-lain itu kita lakukan sendiri. Kita download, install, registrasi, kemudian udah tinggal dipakai aja gitu. Jadi semua resource juga nanti akan tersimpan jadi milik kita seperti itu. Beda ya kalau yang lain ya, misalkan Edmodo, Zoology gitu kan, kita upload ya udah gitu kan. Mungkin resource-nya ya agak sulit kita manage karena itu kan kita nebeng di punya orang gitu ya. Kemudian complete LMS, jadi Learning Management System. Jadi ini satu kalau parent misalnya hierarki, intinya semua adalah LMS ya, Moodle, Schoology, Edmodo dan lain-lain itu LMS, Learning Management System. Nah, salah satu di sini adalah ada banyak fitur yang tersedia di Moodle ini, upload resource, modul, forum, kuis, penugasan dan lain-lain. Kemudian resource ya menjadi milik sendiri gitu, karena kita upload di server sendiri, kita manage di server sendiri, dan kita mudah memanagenya. Oke, kemudian akreditasi misalkan seperti itu. Ya, karena kadang kita juga direpotkan hal-hal terkait akreditasi seperti itu kan, catatan dan lain-lain. Kalau semua sumber resource-nya terpusat itu saya akan jadi lebih mudah gitu, karena semua ya modul upload ya tinggal upload aja, kemudian itu akan menjadi sebuah catatan gitu, kita tinggal narik seperti itu. Sebenarnya kalau masalah akreditasi ini panjang ya, ini nggak akan saya perjelas di situ, tapi ada potensi di situ. Beberapa juga sudah saya tuliskan di blog milik saya sendiri. Oke, kemudian ini contoh ya kenapa dikatakan komplit seperti itu, yaitu kita bisa menambahkan activity atau resource di sini. Misalkan banyak sini assignment, attendance untuk kehadiran, kemudian untuk chatting, kemudian ada banyak ya external tools, forum dan seterusnya, survei, kemudian file, book dan seterusnya. Bahkan ini di kami pun ini belum dipakai semua gitu, padahal potensinya masih sangat banyak di sini ya. Bahkan ada satu fitur yang menurut saya itu oke, itu SEORM atau SCORM ya, SCORM package, itu sangat interaktif itu, kalau bisa dimanfaatkan itu sangat support di sini. SCORM package itu kita materi kita masukkan ke SCORM package, kemudian kita masukkan di sini, nanti belajarnya itu menarik nanti untuk siswa. Kemudian ini by country ya, yang registration di sini, jadi udah banyak sekali negara yang sudah menggunakan di sini. Oke, kemudian kurang lebih ada lebih dari 78 juta user di seluruh dunia. Contoh yang saya catat di sini ya, mungkin udah berubah ya, di UI Universitas Indonesia ada Scale, kemudian kuliah ITB, kuliah Unian Undip, kemudian kuliah Universitas Diponegoro, Kulon disingkat, saya lihat seperti itu. Kemudian Maranatha Online Learning seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat nih indeks websitenya, country ID, ya, itu semua terbuka di situ.
Jadi semua masuk karena ada kewajiban registrasi itu tadi gitu. Jadi datanya akan masuk. Siapa yang menggunakan itu kelihatan. Tinggal dicek di websitenya. Oke, kemudian ini kelebihan Moodle ya. Ini singkat aja, tadi juga udah dibahas. Pertama social learning, kedua adaptive learning, kemudian mobile learning karena support mobile ya. Dicari di App Store, di Play Store gitu, di Android itu ada aplikasinya Moodle. Nanti login ke situ, bisa masuk ke websitenya ke dalam bentuk mobile seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya. Mau mengakses segala resource-nya itu bisa menggunakan HP. Kemudian cloud hosting ya, itu banyak cloud hosting yang sudah support ya. Jadi nggak terlalu banyak requirement di situ. Kecil juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada masalah di situ. Kemudian gamification ya. Ada game-game juga ternyata di situ ya. Game-game seperti TTS gitu, misalkan biar menarik gitu. Kita bikin soalnya dalam bentuk TTS gitu, misalnya teka-teki silang gitu kan. Ternyata ada di sini. Jadi udah ada gamification juga di Moodle ini, micro learning dan juga analitik. Analitik itu untuk track compliance, course completion. Jadi kita bisa cek, si siswa ini dia sudah capaiannya sudah mana. Misalkan ada beberapa aktivitas itu 10 aktivitas, dia sudah mengakses 8 gitu misalkan, udah mengakses semua, udah full, misalkan seperti itu. Untuk track compliance, kemudian kompetensi, ada setting kompetensi juga di situ, lebih itu keuntungan dari model itu. Oke, kemudian, nah ini yang kami anut ya, aturan-aturan juga ternyata sudah disupport oleh pemerintah, regulasi ya. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang perguruan tinggi, pendidikan tinggi juga pasti udah hafal ya, tentang aturan pemerintah terkait PJJ ini. Jadi sekarang juga sudah bahkan sebelum pandemi juga ini sudah dirancang ya, tahun 2012 ini tentang PJJ atau pendidikan jarak jauh ya. Jadi secara legal, secara formal juga sudah diatur, secara undang-undang itu ada ya. Kemudian regulasi lainnya, ini saya kutip yang khusus untuk pendidikan tinggi ya. Nanti untuk sekolah ya saya yakin pasti ada juga gitu kan. Ya, contoh ini untuk pendidikan tinggi, untuk perguruan tinggi, menyelenggarakan PJJ, sekolah jarak jauh, itu ada regulasinya ya. Peraturan menteri dan lain-lain. Oke, kemudian saya sedikit share ini learning yang kami lakukan di sini. Ini nggak masalah ya saya share, karena ini juga pernah saya posting juga di websitenya, jadi semua orang juga bisa lihat gitu. Jadi bahkan sebelum pandemi pun kita sudah lakukan e-learning, tapi nggak murni e-learning, tapi blended gitu sebenarnya. Karena ada sebagian yang tatap muka di sini, ya. Jadi blended digabungkan seperti itu. Jadi tatap muka itu dilakukan di minggu pertama, minggu ke-7 dan juga 15, ada 3 kali tatap muka, ketemu dengan pengajarnya, ketemu dengan dosennya. Kemudian UTS, UAS dilakukan pertemuan ke-8, 16. Kan kita total ada 16 pertemuan ya. Memang sebagian besar itu dilakukan secara e-learning, yaitu pertemuan 3, 4 dan seterusnya. Kewajiban kita adalah modul, forum dan kuis. Nanti ada tugas atau assignment gitu yang dilakukan di pertemuan tertentu, karena tugas assignment itu kan lebih bobotnya lebih banyak gitu ya, lebih besar ya. Oke, di sini kan yang kita tekankan ke mahasiswa adalah kita teknologi sudah siapkan, kemudian resource juga sudah kita siapkan, maka tugas siswa itu apa? Karena misalkan upload modul, dosen nanti itu adalah tugas dosen untuk mengupload modul, menyiapkan segala resource-nya, maka yang dilakukan oleh si siswa adalah membaca modul, kemudian aktif diskusi di forum ya, tanya jawab seperti itu. Dalam 1 minggu itu kita fleksibel aja, nggak harus terpaku pada jam tertentu, tapi
baca modul bisa kapanpun dalam 1 minggu pelajaran tersebut. Diskusi di forum bisa dilakukan kapanpun, ya. Kemudian mengerjakan tugas atau kuis itu adalah sebagai bentuk evaluasi. Oh, ini mahasiswa ini sudah belajar atau belum. Kita lakukan penugasan di situ dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk upload file, itu kita fleksibel aja. Ya, biasanya paling efektif sih PG ya, pilihan ganda, itu sudah difasilitasi oleh Moodle ini. Kemudian partisipasi dalam STL. Jadi memang benar-benar kita terapkan student centered learning. Jadi mahasiswa itu yang aktif gitu, berpusat kepada si mahasiswa itu yang aktif ya, STL. Kalau misalkan STL perpanjang ya mungkin nanti ya, ini nggak akan kita bikin forum khusus untuk STL panjang ya, untuk STL. Ya, jadi kita balik lagi ke satu SKS. Satu SKS itu apa sih? Jadi kita coba bandingkan pelajaran yang tatap muka dan juga secara e-learning. Oh, ternyata sama gitu, sama aja. Karena berangkat dari satu SKS ini. Jadi menurut peraturan menteri itu adalah satu SKS itu 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Total ada 160 menit gitu. Ya. Jadi 50 tatap muka itu kan kalau di perguruan tinggi ya, itu kan di kelas ya, satu SKS gitu. Kalau 2 SKS kan jadi 100 menit seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalkan e-learning nanti jadi seperti apa gitu. Karena satu SKS kan dalam rentang waktu 1 minggu kan, seperti itu. Jadi 50 menit tatap muka itu nanti digantikan dengan atau setara dengan forum ya. Jadi ini pendapat saya. Nanti kalau misalkan beda pendapat juga boleh. Tapi ini menurut analisis kami di sini ya, 50 tatap muka itu adalah dengan forum. Karena forum itu pasti nggak bisa orang ngisi forum kalau belum baca modul gitu. Pasti modul dibaca dulu gitu ya. Kemudian ada pertanyaan atau bahkan itu tadi kadang si siswa ini lebih jago gitu, dia lebih update materinya. Kalau misalkan di modul itu materi terbatas, dia akan mencari di Google update terkini, ilmu terkini itu apa gitu. Dia akan tanyakan di forum, bahkan kita juga sampai kadang, oh apa ini baru gitu kan, di forum itu aktif itu rame gitu ya, itu di forum. Kemudian 50 menit itu sama dengan tugas terstruktur, kuis atau tugas, walaupun kuis misalkan pilihan ganda pendek lah waktunya 10 menit gitu kan, tapi sebelum mengerjakan kuis kan pasti ATM-nya itu dibatasi 10 menit, mahasiswa pasti akan baca modul dulu kan, supaya dia dapat kuis tinggi, oh dibaca dulu gitu, karena pasti kuis nanti jawabannya ada di modul seperti itu kan, tersirat di sana, tinggal kita bermain di soalnya aja nih, berupa kuis, tugas seperti itu. Kemudian tugas mandiri juga modul ya, bisa baca modul, bisa review pendalaman materi, bahkan siswa tersebut browsing tentang teknologi terkini, tentang materi yang berkaitan dengan topik-topik itu juga masuk tugas mandiri gitu. Dia latihan, dia nguprek sendiri, itu yang tugas mandiri yang kita nggak bisa monitor lah, tapi si siswa tersebut yang nanti akan aktif gitu mendalami materinya seperti itu. Nah, itu untuk satu SKS ya, jadi tinggal dihitung aja mahasiswa ngambil berapa SKS gitu ya. Jadi ini yang sudah saya tegaskan berkali-kali, termasuk ke mahasiswa gitu kan, intinya sih disiplin gitu ya untuk siswa. Jadi tinggal diatur waktunya. Misalkan Senin Selasa karena itu adalah waktunya untuk upload, maka Senin Selasa itu terserah mau jam berapa, yang penting baca modul gitu, baca modul, materi dan lain-lain. Kadang juga baca modulnya diulang-ulang gitu kan, oh, kurang paham kayak gitu, apa sih materinya gitu kan, itu hari Senin Selasa itu bisa dilakukan untuk baca modul gitu. Kemudian Rabu Kamis itu bisa dilakukan untuk ngisi forum, kan habis baca modul itu kan ada beberapa hal yang nggak ngerti atau dia punya update ilmu terkini, ngisi forum aja, tanyakan di forum di situ. Karena forum itu kan umum ya, semua peserta bisa lihat, semua peserta bisa cek, kemudian bisa ya sama-sama saling membaca seperti itu. Ya forum diskusi lah pada umumnya seperti itu.
Kemudian cuma Sabtu mulai mengerjakan kuis tugasnya ya. Makanya kuis itu dikerjakan dapat nilai nanti secara otomatis keluar misalkan secara PG gitu, pilihan ganda gitu ya. Jadi ini ideal ya, idealnya mungkin seperti ini, tapi mungkin bisa beda ya tergantung nanti pengajarnya seperti apa. Pola-pola seperti ini ya yang umum kita lakukan di sini. Jadi terpenuhi pola 1 SKS itu 160 menit ya. Mungkin bahkan lebih gitu. Jadi bisa aja seperti itu, rajin gitu kan mahasiswanya. Oke, kemudian dari segi teknis, artinya dari dukungan dari segi peserta itu juga kita penting ya, pesertanya juga antusias gitu, kita juga seneng gitu. Tapi dari segi sistem juga kita siapkan di sini, terutama apa? Infrastruktur server juga harus muat untuk secara hitung-hitungan kita bisa orang jaringan pasti tahu, orang IT pasti tahu kebutuhan untuk server seperti apa dengan jumlah mahasiswa sekian seperti itu, servernya berapa, kemudian dari segi SDM ya, kemudian dari peserta dosen mahasiswa seperti itu. Kemudian server bisa gunakan untuk VPS ya, jadi untuk banyak lah, itu bisa googling tuh banyak kali untuk VPS. Kemudian teknologi web server ini untuk teman-teman yang mahasiswa yang IT ya, instalasi Nginx, PHP, SVM, kemudian pengetahuan tentang HTTP, HTTPS, Linux, apalagi itu harus ngoprek di Linux. Kemudian kalau bisa programming itu lebih bagus lagi. Memang kita siapkan dari segi programmingnya, di sisi backup di servernya, administrator memang harus ada admin. Lebih bagus lagi dia jago programming gitu ya, karena ada HTML, CSS, JavaScript di situ. Makanya saya selip di sini, teman-teman fresh graduate ini peluang yang sangat bagus ya, karena sekarang lagi rame seperti itu. Anda punya kemampuan teknologi di sini aja membuat satu e-learning, menyiapkan satu e-learning untuk institusi. Saya yakin banyak yang butuh, banyak yang mau kalau di situ ya. Itu juga peluang buat teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Kemudian dari segi SDM ya, yaitu memahami pemrograman, Moodle, kemudian administrasi server, troubleshooting, apalagi ini paham tentang aturan-aturan seperti itu ya, paham pendidikan tinggi, akreditasi dan lain-lain, itu lebih oke ya. Kemudian dari segi dosen, nanti kita siapkan pelatihannya, memang harus di training dulu, karena untuk dari segi pengajar itu awal mungkin belum tahu tentang operasi Moodle itu sendiri ya. Lebih bagus lagi dia pengajar dan juga IT expert gitu ya. Jadi pengajar juga programmer juga gitu kan, karena ada beberapa masalah yang trouble yang harus diselesaikan dari sisi programmer gitu, dari segi programming seperti itu. Kemudian kualitas pembelajaran ya, ini yang jadi perdebatan juga sekarang. Ternyata kalau mahasiswa itu kita tanamkan, kita implementasikan e-learning itu kualitasnya bagaimana sih ya. Ini juga sedang saya riset juga, sedang saya cari apa aja sih yang jadi kualitas gitu, karena dari segi tenaga ahli juga ini masih jadi perdebatan gitu tentang monitoring kualitas ini, karena ya matriks yang benar-benar baku ya. Mungkin juga teman-teman lain ada yang punya ide di sini, nanti boleh kemukakan. Yang standar seperti itu yang saya lakukan ya, seperti akreditasi seperti itu kan, ada monitoring seperti itu, nilai akhir ABCDE yaitu kualitas juga, perangkat uji kompetensi dan lain-lain. Itu saya nggak akan bahas lebih lanjut lah di sini, mungkin nanti ada satu forum khusus nanti untuk kualitas pembelajaran ya. Oke, kemudian monitoring activity, jadi ini juga salah satu bentuk kualitas juga. Jadi kalau di sini saya bikin ini nggak ada di Moodle ya, tapi kita bisa monitoring, karena kita ingin pastikan bahwa hak mahasiswa itu terjamin setiap modul, forum dan kuisnya seperti itu ya. Jadi ada log aktivitasnya. Oke, seperti itu. Mungkin waktunya nggak cukup ya, nanti untuk presenter berikutnya. Oke, untuk demo aplikasi ini terakhir ya.
nggak akan saya demokan langsung, tapi sudah saya siapkan yang kemarin mendaftar ya. Dibuka aja e-learning.ekangga.com. Kemudian username-nya email, passwordnya email. Nah, ini boleh silakan difoto nanti sambil menunggu presenter berikutnya. Nanti boleh masuk di situ. Key teacher, student seperti itu. Oke, itu untuk demobilisasi. Tadi saya mau demo, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Oke, hubungi tim. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja untuk terlaksananya webinar ini. Silakan dikontak masing-masing. Nanti untuk mungkin webinar ini cukup singkat ya. Nanti bisa kontak ke masing-masing personelnya. Oke, ini kita siapkan untuk nanti. Ya, udah sekian. Terima kasih Bu Yuli. Oke, Pak Eka, terima kasih Saya paparannya. Apa mau disampaikan, Pak? Ininya Pak, daringnya? Ya. Mungkin agak 5-10 menit? Nanti aja kalau ada sisa waktu ya. Kalau ada sisa waktu, kasihan nanti Pak. Oke, siap. Ya. Terima kasih paparannya Pak Eka hari ini. Ya, Apa siap. kita langsung proses tanya jawab aja atau nanti menunggu pembicara kedua? Langsung sesi tanya jawab aja ya. Mungkin saya ambil pertanyaan dari Bapak Petrus Dwi Ananto ya. Pak Petrus ini bertanya, Oke. apakah PJJ sama dengan kuliah daring? Ya gitu Pak. Iya. Ya, mangga silakan Pak Eka. Oke, PJJ itu saya sudah lihat ya beberapa aturannya. Kuliah daring atau PJJ, ada beberapa universitas yang misalkan UT ya sekarang ya, itu yang mereka sudah menerapkan full PJJ ya. Jadi memang ada beberapa syarat ya di PJJ itu. Terutama kalau misalkan ada universitas kami ingin menyelenggarakan PJJ, ada beberapa syarat di situ. Jadi yang dilakukan sih sama seperti tadi menggunakan model seperti itu. Tapi syarat-syaratnya itu misalkan kita bisa membuka kampus di daerah mana gitu kan, misalkan di luar kota seperti itu ya. Hanya memang beberapa persyaratannya itulah yang saya sedikit lupa itu yang mana. Intinya sih ya menurut saya sama aja nih. Learning ya PJJ itu. Artinya PJJ itu regulasi untuk nanti karena e-learning itu ada, maka muncullah regulasi PJJ. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menjelaskan lebih lanjutnya ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita gabung setelah pembicara kedua mungkin ya Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Mungkin waktu saat yang sekarang ini kita akan masuk ke pembicara kedua ya, itu dengan topik digital literasi di tengah pandemi. Jadi kebetulan Dr. Ferry sudah mencoba untuk memaparkan di awal, tapi karena ada kendala teknis, mungkin sekarang sudah mulai bisa ya Dr. Ferry. Silahkan dipaparkan untuk topik hari ini. Oke. Oke, bisa ditampilkan. Presentasinya bisa terlihat ya. Presentasi bisa terlihat. Masih belum, Pak? Atau saya Pak Ferry. Ini berdua sama Pak Ini Eka. sudah live. Kalau di sini sudah live presentasi. Sudah, Pak? Oh Sudah, iya, Pak? lagi loading. Nah, sip. Sudah bisa, Pak Ferry? Kayaknya there is something wrong with the internet connection maybe. Baik. Oke, ini tidak mengubah konten dari tema kita ya, sama saja baik di awal atau di akhir sama saja. Jadi saya ingin mengangkat tema terkait dengan literasi digital di tengah pandemik ya. Jadi in this case kita have to deal with pandemic ya, worldwide, dan untuk itu kita juga harus beradaptasi dengan yang namanya new normal. Dan kita menjajaki dan kita tidak tahu new normal yang benar-benar suitable dengan kita, terutama di Indonesia juga seperti apa, termasuk juga di negara-negara lain pun demikian ya. Misalnya saja di Inggris waktu mereka mencoba untuk new normal, kemudian terkendala dan akhirnya membuat perubahan kebijakan terkait dengan new normal gitu. Dan ternyata ini juga mempengaruhi di ranah
edukasi ya. Bidang edukasi mendapati impact yang sangat besar dari kondisi seperti ini dengan pandemik seperti ini. Demikian sehingga bisa jadi ini mengancam proses belajar mengajar. Jadi briefly kita menghadapi pandemi dan kita juga harus deal with new normal, dan ternyata tidak begitu saja ya, kita juga harus menghadapi new generation of student ya, generasi peserta didik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Bapak Ibu yang adalah dosen atau guru pasti akan merasakan perbedaan generasi di era saat ini, yang itulah memang karakteristik dari uniqueness dari generasi saat ini. Dan juga tidak usah khawatir, kenapa? Karena kita di-empower oleh teknologi. Apalagi kita sebelum era pandemi pun kita sudah menggemakan yang namanya industri versi 4 gitu ya, yang akan seharusnya meng-empower kita to survive with this pandemic gitu loh, regarding education work field. Dan diharapkan kita juga bisa memunculkan yang namanya kompetensi para peserta didik. Ya tentu harus ada perubahan, there is a changing behavior ya, dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, dengan juga new normal ya. Tapi trennya memang seperti itu. Terlepas apakah nanti ada atau apakah itu ada pandemik atau tidak, tetap saja yang namanya kompetensi tentu menjadi hal yang utama ya. Terus juga kita perlu menggunakan perangkat teknologi informasi yang memang pada dasarnya sudah mumpuni saat ini. Dan dengan adanya pandemi seperti ini, dalam aspek atau mungkin point of view yang positif, ya tentu banyaknya negatif ya, tapi kalau kita melihat aspek positifnya, ini bisa mengkatalisir kita untuk jump to the transformation, new education, new normal education, ya, menggunakan teknologi informasi. Dan untuk memahami atau mungkin Oke, sepertinya ada kendala teknis ya, Pak Ferry. Pada saat pemaparannya. Ya, kepencet kali. Koneksi. Meeting. Satu ini ya, varias apa ya namanya ya, keunikan daripada webinar ini. Oke, mungkin kita bacakan pertanyaan dulu dari Pak Petrus ya. Pak Petrus ini tanya untuk Pak Eka nih katanya. Yeah. Pelaksanaan Moodle masuk dalam kategori asinkronus atau pembelajaran tidak langsung. Terus apakah dalam Moodle saat ini sudah ada fasilitas video conference? Iya. Video conference itu ketika kita install Moodle itu secara default ada yang namanya BBB atau Big Blue Button. Ya, Big Blue Button itu ketika kita tambahkan resource itu ada di situ. Itu sejauh yang saya gunakan itu free, Pak. Jadi itu free. Mungkin ada beberapa kasus yang dia kepotong di tengah-tengah seperti itu. Saya juga kurang tahu, tapi itu bisa dimanfaatkan. Itu fitur premium juga ada di situ. Itu BBB. Jadi melengkapi video conference ya. Jadi kalau Moodle ini ada modul, kemudian forum seperti itu, kita lengkapi dengan conference, ingin tatap muka secara conference itu bisa. Atau kalau pakai Zoom, ya kita share aja di Moodle-nya, ini link Zoom-nya, kita bikin schedule seperti itu, untuk link Zoom-nya juga bisa. Ya, seperti itu. Oke, ada Pak Sandi Naruto ini bertanya juga, Pak. Jika PJJ sudah dinyatakan secara legal oleh pemerintah, terus kenapa akreditasi prodi yang PJJ belum minimal B? Apakah karena standar penilaian untuk PJJ dan asesor ban PT untuk PJJ belum ada? Katanya gitu, Pak. Boleh Pak, ini Pak. Iya. Ya memang ini masih jadi perdebatan ya. Jadi kalau pertanyaan itu mungkin saya kurang bisa menjawab seperti itu ya. Mungkin Bu Ai Rosita mungkin yang lebih paham tentang aturan tentang PJJ itu sejarahnya bagaimana. Karena saya di sini dari membahas dari sisi teknologi gitu kan. Teknologi sudah oke, persiapannya, baru setelah itu tinggal regulasinya. Itu kita memang harus ikuti pemerintah maunya seperti apa. Oke, Bu Ai juga kalau mau sharing boleh ya sambil menunggu Pak Ferry bisa on lagi. Dan Pak Petrus bertanya lagi nih Pak, bagaimana cara pembelajaran praktek menggunakan Moodle? Yeah. Mungkin nggak Pak katanya kalau praktek atau
atau Iya. praktik mungkin ya Iya. menggunakan. Ya betul, itu pertanyaan yang bagus. Itu saya juga mengalami Pak. Jadi untuk mata kuliah saya di informatika juga berkaitan dengan programming, ya. Saya itu kadang kalau praktek itu berkaca pada diri sendiri Pak dulu. Dulu ketika saya kuliah itu dosen itu hanya mengarahkan aja, sisanya itu siswanya yang otodidak belajar gitu. Saya bisa coding, bisa apa juga dulu dari internet gitu kan. Kadang saya juga nggak tahu, kemudian tanya ke dosennya, ini tutorial yang bagus apa sih? Oh, tutorial ini kamu bikin seperti ini, tutorialnya ada seperti itu. Atau sekarang kan udah ada YouTube, seperti itu, banyak tutorial di situ, banyak yang bisa dipraktekkan. Itu dari sisi informatika ya. Makanya SCL itu kan aktif sih siswanya itu, mahasiswanya itu aktif untuk belajar seperti itu. Kita pengajar, kita dosen mengarahkan, oh kamu belajarnya ini dulu, terus ini, step by stepnya lah kita atur seperti itu. Oke. Mungkin Bu Ai mau mencoba menjawab Pak tentang pertanyaan kebijakan Pak, mungkin sebagai apa yang expert di bidangnya. Profesor ya. Kalau misalnya pertanyaan dari Pak Sandi ya. Nah, ini ya mungkin yang praktek itu memang kita perlu otodidak atau apa ya namanya ya. Bu Ai boleh masuk silakan Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Sandi Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak on kamera ya, Bu ya? Apa-apa, Bu. Ini pertanyaan Bu, katanya, jika PJJ sudah dinyatakan secara legal oleh pemerintah, kenapa akreditasi prodi yang PJJ itu belum minimal B? Dan apakah karena standar penilaian untuk PJJ dan asesor ban PT untuk PJJ belum ada? Katanya begitu Bu, mangga Bu. Oke, kalau saya refer kepada dasar hukumnya bahwa Undang-Undang Perguruan Tinggi itu kan nomor 12 tahun 2012 ya. Di pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh itu menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media itu disahkan, tetapi ada syarat lain bahwa di undang-undang tersebut bahwa kalau mengadakan PJJ itu syaratnya adalah prodinya harus A. Gitu. Terus kemudian yang sudah melaksanakan PJJ secara konsisten itu adalah ITS, UI, terus kemudian Politeknik Negeri Ven. Yang swastanya itu kalau nggak salah itu Bina Nusantara. Nah, tetapi pada Permendikbud yang baru yaitu nomor 109 bahwa PJJ ini di pasal 2 itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, tetapi tidak menyatakan bahwa syarat-syaratnya. Nah, kalau kuliah daring itu kan medianya. Nah, kalau medianya itu ada Permendikbud nomor berapa saya lupa, itu disyaratkan bahwa boleh perkuliahan dilaksanakan dengan daring dengan jumlah mata kuliah tidak melebihi dari 50% dari jumlah SKS yang ada di prodi masing-masing. Nah, itu keberlakuannya adalah sebelum adanya kasus pandemi ini. Tetapi informasi yang saya dapatkan dari tim di Dikti maupun di Ban PT bahwa untuk keadaan pandemi saat ini Dikti, kalau sekarang bukan Dikti ya, Kemendikbud sedang menggojlok bagaimana dan mengupayakan aturan bahwa perkuliahan daring ini serta-merta bisa di-generate dan bisa berlaku untuk umum. Nah, ini angin segar bagi para perguruan tinggi yang sudah leading terkait dengan teknologi, karena ini perjuangan para perguruan tinggi yang sudah mau menginginkan PJJ sejak dulu gitu, karena sangat secara aturan itu agak sulit, kecuali yang 100% sudah melaksanakan PJJ itu adalah universitas terbuka. Mungkin itu, Bu. Jadi secara legal formal yang sudah disahkan oleh Kemendikbud itu sedang digodok, tapi PJJ-nya sendiri itu sudah ada aturannya, tapi dengan syarat-syaratnya gitu. Oke. Akreditasinya harus A prodinya, lalu kemudian harus ada kerjasama konsorsium, ada industri atau perguruan tinggi yang lain gitu, Bu. Mungkin itu yang disampaikan, silakan Mangga untuk dilanjut.
Oke, terima kasih Bu Aini untuk pemaparannya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sandi ya. Jadi pada dasarnya sudah ada izinnya Pak Sandi, gitu kan. Tapi memang ada beberapa poin yang harus terpenuhi agar bisa diakui lah, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin selanjutnya Pak Eka boleh mungkin sharing untuk Pak. Oke, Apa tadi? Kuliah daring itu Pak ya? oke, boleh. Demo ya. Nah, ini Ya, jadi sebenarnya kita saya tambahkan lagi mungkin untuk yang belum jangan terlalu terpaku ke PJJ-nya seperti itu. Artinya kita lakukan secara blended juga bisa kok, boleh gitu. Misalkan kita tatap muka gitu, pembelajaran kan kita lakukan dibantu dengan ASIS dengan teknologi itu saya rasa lebih baik gitu. Itu kalau misalkan nanti ya udah berakhir masa pandeminya itu bisa dikombinasikan blended seperti itu. Oke, untuk presentasi sistemnya nanti saya share tadi ya, tadi sempat kelewat, ada di slide-nya. Nanti teman-teman yang sudah hadir bisa login. Udah saya buatkan untuk username, passwordnya sudah saya buatkan. Mungkin yang registrasinya agak telat-telat gitu, tadi pagi gitu misalkan atau tengah malam itu mungkin nggak bisa login, belum saya buatkan. Tapi yang kemarin-kemarin ini udah oke. Oke, saya ini kan dulu share screen-nya supaya bisa login ya untuk demo aplikasinya. ini yang sudah registrasi bisa langsung dipraktekkan ya Pak Eka ya. Iya. Bu moderator, untuk apa namanya legal formal saya copy paste di chat media chat ya Bu ya. Mangga Bu untuk menjawab yang Iya. Nanti bisa dicek di e-learning.ekangga.com ya. Saya pakai yang punya sendiri, jangan pakai yang media tamu. Ya, jadi untuk e-learning.ekangga.com bisa login dengan username-nya, email, passwordnya gunakan email. Email ketika registrasi ya, itu udah bisa masuk. Nanti setelah login ya. Copy Pak linknya ke chat biar yang lain kan nggak hadisnya bisa. Oh ya, ini saya bisa edit nggak nih? Itunya Pak, linknya. Linknya juga ya. Mungkin yang dari sini kalau pengen langsung live untuk demo dan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat Bapak Eka, ya langsung. Oke, saya chat di sini. Oke, sudah di setting ya. Kemudian saya coba share window-nya. Nanti untuk bisa cek di sini. Oke, lagi proses. Oke. Peserta yang mungkin ada di depan komputer boleh langsung Ya. mengikuti ya. Dengan email dan passwordnya ini. Ya, ini available course di sini. Nanti masuk ke webinar 21 Juli ya. Nanti diklik aja, kemudian nanti login. Saya demo gunakan course yang ini. Ini sebenarnya sisa-sisa yang kemarin sih. Kadang saya juga memakai di sini buat membantu proses perkuliahan. Oke, diklik aja, kemudian masuk. Diklik yang mana nih Pak? Yang Klik aja. webinar Juli ya? Webinar 21 Juli paling bawah ya. Username-nya email Ya, dan passwordnya juga kan. passwordnya juga email. Oke, mungkin kalau masih awal itu nanti akan diminta untuk ubah password ya, yang bisa login ya. Pak, ini tidak bisa Pak pas Ah. login. Ya, ibu belum daftar mungkin. Oh, Ya. silakan. Oke, ya, yang masuk ya berhasil, nanti silakan diikuti. Kalau enggak ya ditonton aja presentasinya, nanti saya demokan beberapa gitu ya.
Oke, jadi nanti kalau misalkan ditanya enrollment key-nya apa? Masuk sebagai ada 2 role ya, student ada, teacher ada, nanti di kotaknya diisi kalau mau student nanti di inputnya student, kalau itu udah saya tulis di chat ya, kalau sebagai teacher ya di input aja teacher gitu. Kalau mau full ya login sebagai teacher, nanti kita bisa atur segala resource-nya sebagai teacher. Kalau student kan kita nonton aja gitu, apa ada yang ini gitu kan. Ini kenapa course-nya nggak muncul katanya Pak Eka? Ya banyak lah itu. Oke. Yang penting bisa login dulu aja. Bisa login dulu. Pak Petrus bisa login Pak. Mm-mm. Ini Pak Petrus yang bertanya lagi kan. Terus itu kapan loginnya ya? Saya cek dulu. Oh jangan ini. Oh ya, harusnya sih ada. Pak Petrus tuh daftar 3 kali, double akunnya. Diantopetrus@gmail.com ya, itu emailnya. Harusnya sih bisa masuk. Karena kemarin itu daftar jam 9.45 ya. Seperti itu. Oke. Lanjut aja, ini saya demokan untuk resource-nya itu di kanan atas nanti ada turn editing on, nanti saya tunjukkan resource-nya apa aja di situ. Termasuk tadi yang menjawab ada nggak sih untuk yang video conference itu ya. Klik add resource nanti ada di sini, gunakan big blue button ya, itu yang default untuk yang untuk Moodle ini. Kemudian ada assignment, chat, choice, database, kemudian feedback, forum, ada banyak sekali di sini. Ya, model belajarnya berapa? SEORM juga ada, SEORM package, kemudian survei, wiki, workshop dan lain-lain. Kita bikin buku, e-book, itu juga bisa ya. Kita bisa ubah formatnya modul. Kalau misalkan bosen nih modulnya PDF gitu, kita convert ke e-book ya, kita bikin seperti itu. Nanti akan lebih fleksibel terutama kalau yang mobile, kita baca bukunya mobile itu dalam bentuk book ya. Kemudian file resource segala macam, kemudian label, page dan lain-lain ya, seperti itu. Misalkan kita conference ya, jadi kita tambahkan di sini untuk big blue button. Jadi kita nge-set atau schedule ya, men-schedule kapan nih kelasnya mulai. Kita janjian aja dengan siswanya, oh nanti mulai jam sekian gitu, besok jam berapa. Kita bisa bikinkan room-nya dulu, kita bikinkan wadahnya dulu ya. Misalkan di sini kita isi kelas virtual gitu, misalkan kita set schedule-nya untuk tanggal berapa, sekarang tanggal 21 misalkan, kita set untuk nanti jam 12 gitu, sampai close misalkan nggak boleh masuk kalau terlambat 20 menit gitu misalkan ya, dan seterusnya yang lain sih tambahan. Nah itu nanti akan masuk ya, tinggal join. Nanti siswa yang akan masuk nanti membuka kelas ini, kemudian join untuk kelas virtual nih, conference-nya. Kemudian contohnya untuk kuis gitu misalkan. Kita tambahkan kuis, kuisnya kita schedule untuk jadwalnya kapan. Nanti kita ini bikin wadahnya dulu ya, karena bank soal itu nanti kita terpisah ya. Contohnya seperti ini. Kita set limitnya 15 menit seperti itu. Oke, review option misalkan kita karena setelah di close nanti jawaban akan keluar ya. Kita uncheck supaya jawaban itu nggak keluar ya setelah kuis itu di close ya. Ini beberapa opsi sih, ada beberapa pilihan di sini.
Nah, itu untuk kuisnya. Nanti untuk input yang soal ada cara yang praktis, yaitu dengan format GIF ya. Itu ada ya. Nanti tinggal diimpor aja. Misalnya kita bikin soal PG mau 50 soal, 100 soal, itu praktis gitu caranya. Kita bikin dengan format GIF, jawaban yang benernya apa, jawaban yang salahnya apa, upload, kemudian ketika siswa tersebut mencoba, nanti dia akan bisa mengerjakan, langsung keluar nilainya. Oke, contohnya saya coba yang mata kuliah lainnya yang ada contoh soal, karena di sini masih baru. Saya coba yang pemrograman web gitu ya. Nah, misalkan di sini ada UTS. Ya, contoh soal online nanti akan ada muncul nilai di sini, nilainya berapa. Jadi salah satu keunggulan dari Moodle itu adalah nilai itu nanti transparan gitu, kelihatan. Dosen bisa melihat ini nilainya berapa, mahasiswa bisa lihat nilainya berapa. Jadi itu yang sudah saya jelaskan ke mahasiswa. Kalau misalkan nilai kurang itu boleh ajukan remedial gitu, boleh perbaikan gitu. Jadi bagaimana nih mahasiswa nilainya tahu kalau kurang, kalau nilainya itu nggak ada gitu, belum muncul. Nah, di Moodle itu nilai udah ada muncul. Jadi dia tahu nilai kurang, kemudian si mahasiswa itu akan mengajukan remedial, seperti itu, perbaikan. Nanti akan muncul dan juga bisa mereview attempt-nya. Pada dasarnya mirip model kuliah online kita ya, Kak? Iya, itu sebenarnya masalah tema aja kok. Ya. Tema ini juga sama Moodle. Tema itu bebas, boleh diganti. Ini saya pakai tema yang standar banget, belum diapa-apain. Bentuknya gini. Kalau kuliah online kita kan temanya memang sudah kita gunakan tema khusus. Ya, Pak Ferry mungkin sudah masuk lagi ya? Ya. Oke. Pak Eka mangga dilanjutkan, sudah sedikit lagi waktu untuk menyampaikan ini gitu. Terus selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Ferry lagi ya. Oke, seperti itu. Untuk kuis ya seperti itu. File juga kita bisa men-share resource berupa files, itu upload file dan lain-lain menggunakan file resource. Ya. Ini udah sering. Nah, nanti kalau lebih lanjut itu ada nanti khusus, saya sudah sering atau buatkan panduannya, nanti udah saya upload di atau belum ya, masih proses, nanti saya upload di YouTube, nanti bisa dilihat lah secara komplit di situ. Oh ya, follow linknya Pak Eka. Boleh Pak share follow apa yang Pak link channelnya Pak, YouTube-nya. Apa YouTube-nya? Ya, nanti boleh di-share. Sebenarnya semua resource ini saya upload di website saya ekangga.net ya, dicek aja. Nanti itu semua yang catatan saya share di situ, YouTube semua konten juga ada, itu nanti di check it out aja, dicek saja. Terima kasih pemaparannya Pak Eka. Mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya dari Bapak Ferry. Ini Pak Ferry membahas tentang pembelajaran di era ini mungkin ya Pak ya. Mangga Pak Ferry, silakan, waktunya 20 menit ya Pak. Silakan Pak Ferry. Ya, oke, bisa di-share slide-nya di sana. Oke. Bentar ya, saya coba ya di sininya. Ini kayaknya dari something wrong with the internet, sorry. Kalau tidak bisa saya melambat ya. Saya coba bantu. Oke, boleh. Oke, saya bantu. Bisa, Bu? Oke, sedang saya share. Bisa, Pak? Sudah terlihat? Oke, sedang. Oke, boleh. Jadi saya akan
briefly ya, tapi efektif efisien. Jadi kita menghadapi pandemik, ya kita harus menghadapi new normal. Kita belum tahu new normal seperti apa, ya. Tapi apapun itu kita sudah di-empower oleh teknologi informasi. Kita mengusung teknologi industri versi 4 dengan berbagai macam skema teknologi seperti misalnya big data, IoT, lalu juga web versi 3 ya. Itu adalah contoh dari teknologi-teknologi yang kita alamati yang bisa membawa kita untuk tetap melakukan proses belajar mengajar meskipun didera pandemi misalnya seperti itu. Dan juga tentu tidak hanya seperti itu saja ya. Kita punya challenge juga karena kita harus menghadapi generasi yang dikatakan berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kita harus deal with generasi Z dan generasi Alpha di sini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal belajar, dalam hal mendapatkan informasi. Tapi apapun itu, outcome-nya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi. Oke, dilanjut saja, Bu. Next. Ya, dan untuk memahami kondisi seperti apa sih, perangkat yang seperti apa sih, ya, lalu juga karakteristik yang seperti apa sih terkait dengan edukasi saat ini dan seterusnya, kita perlu melihat beberapa segi. Yang pertama adalah yaitu revolusi industri itu sendiri. Ya, bisa next, Bu. Nah, kita mendapati saat ini berada di era revolusi industri versi 4, ya, di mana ini berbeda dengan revolusi industri yang sebelumnya, di mana teknologi informasi digunakan dan teknologi informasi ini sedemikian pintar, gitu, ya, dengan adanya artificial intelligence di dalamnya. Termasuk juga bagaimana ini mempengaruhi juga pembelajaran menggunakan e-learning. Karena saat ini basisnya, ya, teknologi web ini bukan hanya web versi 1 dan 2 saja sebenarnya. Yang sudah ready itu web versi 3. Dan sayangnya kita masih berkutat saja di web versi 2. Ya, dengan hanya menyampaikan forum, lalu juga mengunduh materi, ya, hanya memberikan nilai sebatas itu. Padahal kapasitas kita untuk memberdayakan e-learning itu jauh terbentang di sana karena teknologinya sudah mapan terkait dengan artificial intelligence di web versi 3 gitu, ya. Oke, next saja, Bu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari revolusi industri versi 4, yaitu adanya kecerdasan buatan, adanya IoT, cloud computing, big data, ya, di mana kita bukan hanya ngomongin user generated content platform. Kalau user generated content platform itu bahwa si pengelola web membuat suatu website dan audiensnya itu berinteraksi. Tapi web versi 3 jauh daripada itu. Ya, dan itu masih belum diberdayakan dengan maksimal. Oke, lanjut. Nah, ini adalah karakteristik dari setiap generasi web. Ya, kita alamati web versi 3 saja. Di web versi 3, ya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan memberikan pendidikan atau pembelajaran secara personal untuk setiap student. Karena web versi 3 yang katanya artificial intelligence di-embed di situ, dia bisa memilah-milih karakteristik dari student, progres dari student, cara mereka belajar, gitu. Dan itu memang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Gitu. Next. Ya, ini adalah beberapa skema yang ada pada revolusi industri versi 4, ya. Kita next saja. Dan ini sebenarnya sesuai, next, Bu. Dan ini sesuai dengan apa yang digariskan pada literasi digital terkait dengan kurikulum saat ini, ya. Di mana pembelajaran ini harusnya pembelajaran yang interaktif, ya, dan bisa mendapatkan informasi dari mana saja, bukan hanya guru di kelas saja. Dan pembelajaran ini beralih dari pembelajaran tradisional menggunakan pembelajaran berbasis multimedia. Dan dengan kondisi seperti ini, dengan juga karakteristik dari generasi saat ini, tentu ini menjadi suatu challenge tersendiri. Jangan sampai pendidiknya malah keteteran dalam mengedukasi peserta didik. Kalau Bapak Ibu lihat di diagram yang sebelah kiri, ya, di situ, untuk kalangan
pendidik dan peserta didik diharapkan memahami atau memiliki kompetensi terkait dengan akses digital, lalu juga bisa mengkomunikasikan perangkat teknologi informasi. Jadi berkomunikasi menggunakan misalnya sosial media, ya email dan sebagainya, tapi dengan proporsional gitu, ya, menggunakan aturan yang benar, etika yang benar, lalu juga memiliki kompetensi yang dikatakan digital literate, memahami teknologi informasi, bisa menggunakannya secara efektif dan efisien. Nah, bisa nggak nih? Karena kalau kita alamati generasi yang lebih baru justru dikategorikan lebih digital native dibanding generasi kita dan sebelumnya, begitu. Dan kita harus mengedukasi mereka. Ini kan suatu challenge tersendiri. Bisa next, Bu? Nah, kita alamati, ada 5 generasi yang berbeda dalam 100 tahun terakhir. Bisa next saja? Nah, kita sekarang ini harus deal with, ya, mengedukasi generasi yang dikategorikan sebagai generasi Z. Ya, mungkin Bapak Ibu ini ada yang termasuk dalam generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, generasi Y, dan kita harus mengedukasi generasi Z. Next saja, Bu, kita akan lihat informasi yang lebih detail. Ya, generasi Z ini adalah pembagi terkait dengan kapan generasi-generasi itu muncul. Generasi Z itu muncul di era tahun 1996 sampai 2017. Tapi ternyata tidak sekedar generasi Z saja kita harus deal with, ya. Ada generasi yang lebih baru, bisa di next. Yang ada generasi Alpha gitu. Wah, ini benar-benar tidak mudah mengedukasi mereka. Ya, generasi Alpha ini dikategorikan ini para ahli sendiri pun belum bisa mengidentifikasi generasi Alpha itu generasi yang seperti apa, ya. Mereka hanya meraba-raba generasi Alpha dan kita tidak tahu produk generasi Alpha itu nanti akan seperti apa, gitu. Ya, ciri-ciri dari generasi Alpha, terlepas itu negatif, inilah yang tercetus yang dicetuskan oleh para ahli. Ya, saya bacakan mungkin karena terlalu kecil ya di situ, ya. Bahwa mereka ini hidup dalam era informasi yang sudah mature, gitu. Bayangkan, dari kecil mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi, ya. Baru oe-oe aja udah dilihatin gadget, ya. Mamanya, bapaknya sibuk kerja, anaknya rewel, kasih gadget saja, seperti itu. Jadi mereka sudah benar-benar terbiasa dengan yang namanya gadget, gitu. Tapi ada posisi positif, ada juga sisi negatif. Ini yang teralamati bahwa mereka ini punya daya juang yang rendah katanya, karena terbiasa mencari semuanya di internet, apa-apa cari di YouTube, apa-apa nge-googling gitu, ya. Dan juga mereka memiliki, dikategorisasi katanya mereka memiliki komunikasi verbal yang terbatas. Katanya juga dikatakan kurang berkembang karena terlalu terpapar oleh gadget. Ini kan suatu challenge untuk mengedukasi generasi-generasi ini, di mana beban pendidik adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi. Ya, next dulu. Nah, ini rinciannya, ya. Silakan di next. Nah, ini adalah rincian, terlalu kecil ya. Rinciannya, ya, generasi Z karakteristiknya seperti apa, generasi Alpha seperti apa. Saya bacakan secara ringkas, ya. Jadi generasi Z ini, ya, menghabiskan rata-rata 6 sampai 7 jam per minggu di media sosial. Coba bayangkan. Ya, bahkan 44% dari generasi Z ini memeriksa sampai 7 jam per minggu di media sosial, gitu. Ya, adiktif dengan jejaring sosial. Dan mereka ini menyukai informasi yang instan dan cepat. Nggak mau mereka lama-lama, nggak mau mereka membaca textbook tradisional lagi. Mereka pengennya men-skimming informasi. Ya, kalau ada pun oke, teks e-book, ya, atau buku elektronik, atau mungkin hanya sekedar menggooglingnya dengan kata kunci, misalnya seperti itu. Dan generasi Alpha dikategorikan ke dalam generasi yang digital native. Ini menjadi generasi yang sangat transformatif dibanding generasi-generasi sebelumnya. Dan kita masih belum tahu, ya, generasi ini akan seperti apa, dan cara mendidiknya pun kita masih belum tahu. Gitu. Ya, para ahli, ya, masih bereksperimen dengan metode teknologi pendidikan untuk mengedukasi generasi ini. Bisa di next saja, Bu. Ya, kita next. Ini terkait dengan perkembangan literasi digital, kita lewat saja. Next. Nah, apapun itu, ya,
pendidik perlu mengedukasi generasi generasi Z dan generasi Alpha tadi ya. Bukan hanya di level 1 yang hanya sekedar tahu teknologi, tapi di level 2 mereka bisa menggunakan teknologi ini dengan tepat sasaran ya. Efektif, efisien. Tapi diharapkan lebih daripada itu mereka juga bisa mengedukasi lebih lagi, menjadikan peserta didik sebagai generasi yang kreatif, inovatif gitu. Ya, bisa nggak seperti itu? Jadi bukan hanya sekedar menggunakan tapi menciptakan. Dan ini sejalan juga dengan taksonomi Bloom. Bisa next, Bu? Nah, yang lebih baru ya, ini taksonomi Bloom versi Anderson gitu. Jadi bukan hanya sekedar paham, ya, bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar mengevaluasi atau menerapkan, tapi juga meng-create. Makanya diharapkan generasi saat ini ya dengan segala macam kelebihan dan keunggulan tetap bisa mencapai itu, ya, higher order thinking level. Itu kan tidak mudah gitu ya. Next, silakan di next, Bu. Nah, termasuk juga teori-teori pendidikan saat ini teori pendidikan saat ini bukan hanya ngomongin teori behaviorism lagi, kognitivisme lagi, tapi memunculkan suatu teori yang lebih baru, yaitu teori konektivisme. Dalam arti mendapatkan informasi ini bukan hanya terpaut pada pendidik saja, bukan hanya di lingkungan kelas, tapi dimanapun, termasuk juga di berbagai perangkat teknologi informasi yang tersebar di mana-mana, gitu. Di learning management system misalnya, ya, di portal atau di berbagai macam sebaran e-book atau berbagai macam portal-portal lain yang terdiri dari informasi. Gitu. Oke, next. Ya, next saja. Ya, kenapa ini menjadi suatu challenging tadi ya? Saya rangkumkan. Peserta didik kita, dia menyukai informasi yang cepat. Ya, senang menggunakan informasi dari berbagai macam yang berbeda. Kalau mereka tidak mendapatkan informasi dari suatu portal tertentu, mereka dengan mudahnya meng-close, mencatat dan mencari informasi di portal yang lain. Gitu. Ya. Dan juga mereka menyukai aktivitas yang sifatnya multitasking. Lalu juga senang memilih media digital, misal video, audio, ya. Dan saat ini pun, ya, 10 tahun terakhir, karakteristik dari peserta didik masih menggandrungi konten video untuk mendapatkan informasi, gitu, ya. Maka itu YouTube sangat populer saat ini, ya. Jadi kalau misalnya tidak mendapati jawaban dari guru di kelas, mereka akan coba mencarinya di YouTube misalnya, ya. Gitu. Dan mereka cenderung memilih materi pembelajaran yang menyenangkan, bermanfaat untuk saat ini, dan relevan untuk kebutuhannya. Jarang mereka memikirkan jangka panjang. Maka itu tentu perlu effort lebih untuk memotivasi mereka untuk belajar, gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga yang akan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ika, ya. Jadi ada krisis COVID, lalu juga ada suatu solusi menggunakan teknologi informasi. Jadi beberapa institusi pendidikan saat ini sudah menghadirkan pembelajaran digital, ya, learning management system ini udah di mana-mana gitu, ya. Tapi tidak didapati bahwa semua dikategorikan siap. Ada yang mungkin awalnya blended learning, tapi harus transformasi ke e-learning penuh, misalnya seperti itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut saja yang slide berikutnya kalau begitu. Ini saya rangkum ya dari berbagai macam amunisi atau tool-tool pembelajaran digital yang digunakan di negara barat, termasuk juga beberapa di negara Asia, gitu ya. Misalnya nih, para pendidik dan peserta didik di-encourage menggunakan tool-tool amunisi seperti ini. Ya, misalnya learning management system, tool untuk menciptakan presentasi digital, lalu juga PLN, itu ada PLN di situ ya, bukan perusahaan listrik negara, tapi personal learning network. Jadi ini suatu tren di luar negeri sana, di negara barat. Mereka kerap kali memfollow orang-orang yang dikatakan educator gitu, dan mereka mendapatkan informasi dari berinteraksi di jaring sosial dengan mereka. Nah, apakah Bapak Ibu juga menggalakkan ini sedemikian sehingga peserta didik ini bisa belajar kapanpun, dimanapun,
dan tidak memutuskan rantai koneksi karena mereka tertarik dengan jejaring sosial untuk bisa berinteraksi terus tapi memberikan muatan-muatan yang edukatif. Oke, lanjut saja. Itu nanti mungkin slide-nya bisa di-share ya. Itu mungkin akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menggunakan tool pembelajaran. Nah, jadi bentuk pembelajaran saat ini yang terakhir kalau disimak ya, tidak lagi menggunakan buku tradisional tapi sudah beralih ke textbook. Ya. Dan mereka juga sudah terbiasa belajar di jejaring sosial. Maka itu tadi tercipta personal learning network. Ya. Lalu juga mereka menggandrungi pembelajaran video. Jadi jangan mensuggest pembelajaran yang lain yang lebih baik dibanding pembelajaran video. Kalau itu kita ngomongin pembelajaran digital. Saat ini masih bertempuh dalam pembelajaran video. Challenge-nya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat pembelajaran video ini semakin interaktif, ya, sehingga bisa di-rehearse, diulang lagi, gitu. Ya. Lalu juga pembelajaran konferensi video atau teleconference, ya, semisal ini banyak sekali perangkat-perangkat digunakan seperti Zoom misalnya, Webex, Google Meet dan sebagainya. Ya, dan juga menggunakan berbagai macam learning management system. Salah satu yang diperkenalkan oleh Pak Eka adalah berbasiskan Moodle yang katanya open source, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya, tanpa harus menyalahi hak kekayaan intelektual. Dan mereka juga pendidikan saat ini juga sudah menggunakan virtual reality, augmented reality seperti game Pokemon ya. Nah, itu kan menarik gitu ya. Dan juga online game. Salah satu online game pembelajaran yang cukup populer ini dibuat oleh Google ya, yang namanya Google Expedition. Ya, Bapak Ibu bisa mencoba betapa menariknya Google Expedition ini. Jadi mahasiswa ini atau peserta didik ini ya, siswa bisa diajak untuk bertamasya sekaligus belajar gitu. Misalnya mengunjungi tempat-tempat sejarah ya. Lalu juga sudah menggunakan berbagai macam robot untuk membantu pembelajaran. Karena di situ juga terembed kecerdasan buatan. Lalu ada chatbot, ya. Dalam arti kalau misalnya di LMS ada chatbot, ya Bapak Ibu nggak harus selalu memberitahu hal-hal yang sifatnya repetitif, ya, yang mendasar, tapi sudah digantikan oleh AI dengan chatbot. Jadi dengan misalnya nih IPS itu singkatan dari apa? Chatbot akan langsung secara intelijen dia akan mengatakan ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya. Ya. Lalu juga ada knowledge management system. Ini sebenarnya peningkatan lebih jauh dari learning management system. Ya, ini sudah ada AI-nya, ya, sudah ada berbasiskan web versi 3-nya. Dalam arti kita bisa mengarahkan peserta didik ini bukan hanya sekedar ngisi forum, berdiskusi, tapi juga kita bisa menganalisa progres mereka dan memberikan pembelajaran yang sangat personal bagi mereka. Ya, bahkan juga bisa memberikan suggestion bagi para pendidik terkait dengan hasil pembelajaran mereka dengan adanya knowledge management system yang berbasiskan AI. Nah, itu tren pendidikan saat ini dan di masa ya saya kira 10-15 tahun ke depan akan seperti itu trennya. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli untuk waktu dan kesempatan. Oke, ini sangat bermanfaat ya untuk materi tentang pandemi ya. Jadi, gimana cara kita mengatasi pandemi ini agar pembelajaran masih tetap berjalan ya, kondisi apapun dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk learning itu sendiri. Dan saya rekap mungkin sedikit. Mereka mungkin ada pertanyaan dari peserta untuk pembicara kita kedua. Silakan di-unmute untuk bisa langsung bertanya ya. Jadi sudah tidak bisa saya panggil lagi. Silakan di-unmute dan setelah pertanyaan boleh di-mute lagi. Jadi Bapak Ibu silakan. Oke, mungkin tadi sedikit saya rekap itu tentang challenge ya Pak ya. Challenge dari pembelajaran digital ini ya, belajar di luar itu salah satunya adalah materi ya Pak ya. Salah satunya yang menarik sih kalau buat diri saya sendiri adalah praktik itu ya Pak ya. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi salah satu supporting untuk membantu untuk kelancaran pembelajaran itu. Nah, bagaimana? Oke, saya coba jawab ya. Kurang terdengar suaranya Bu, mungkin internet connection-nya. Silakan Bu langsung Saya akan coba jawab ya dari chat ya. Oh, ada yang masuk ke Oke, Pak Petrus bertanya terkait dengan membuat
pembelajaran video yang ringan, filenya tidak terlalu besar. Nah, di slide saya sempat bagikan juga di situ ya, terkait dengan tool-tool yang bisa digunakan dan berbasis web. Jadi laptop jadul pun bisa digunakan karena berbasis web. Jadi kalau laptop Anda bisa mengakses internet, otomatis juga bisa menggunakan tool-tool seperti itu. Konsepnya adalah upload dan download. Jadi di-upload, kontennya diolah, di-download untuk Anda dapatkan filenya dan diarsip. Yang offline Oke, yang offline juga ada di situ. Saya sempat embed ya. Jadi di portal yang saya bagikan, di situ juga ada versi offline-nya. Gitu. Dan bisa dipilih terkait dengan kompatibilitas sistem operasinya. Biasanya dia kompatibel dengan Windows XP gitu. Itu kan bisa digunakan pada laptop-laptop yang mungkin lebih lama gitu. Oke. Jadi ada banyak yang bisa digunakan. Nanti bisa di-share file presentation-nya. ada pertanyaan? Pertanyaan yang lain? Sama ya Pak Petrus, pertanyaannya dengan saya. Satu sih itu tentang video karena memang sangat membantu ya untuk pembelajaran e-learning ini itu dengan mereka nggak bisa di rumah dengan tutorial video itu sendiri. Tapi ya memang pengennya kalau anak-anak milenial kan interaktif gitu ya, bisa dikasih yang step aja tapi mengantuk segala macam lah gitu kan. Jadi akhirnya ini salah satu bagian juga untuk kita membuat strategi itu dengan membuat video interaktif. Saya rasa mungkin orang milenial apa anak-anak milenial lagi yang harus pakai kalau mungkin masih video yang standar. Oke, masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Oke, tips berliterasi katanya Pak Ferry, boleh nggak ini ada pertanyaan dari Bu Lili? Tips berliterasi digital secara kritis dalam menghadapi gempuran infodemi saat ini. Aduh, bagus memang Pak. Tipsnya apa nih Pak untuk bisa menghadapi gempuran infodemi saat ini? Bisa Pak Ferry dijawab? Oh ya, oke. Nah itu dia kepentingan dari digital literate ya. Jadi kita bisa menyaring informasi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak gitu. Ya salah satunya adalah memastikan sumbernya benar tidak. Gitu. Ya kebanyakan kan gempuran informasinya informasi yang sifatnya hoax dan tidak berguna dan bahkan memunculkan information anxiety gitu. Ya portal yang terpercaya misalnya. Ya. Dan juga pemerintah juga sigap kan dengan melakukan filtrasi terkait dengan informasi-informasi yang dikategorikan hoax gitu, ya justru mendegradasi masyarakat seperti misalnya lambe turah ya itu contoh dari bagaimana pemerintah ini mengidentifikasi konten hoax dan mengedukasi kembali masyarakat untuk tidak mempercayai berita-berita yang berbau hoax gitu atau bahkan yang provokatif yang tidak benar dan sebagainya. Gitu. Jadi saluran-saluran itu sudah tersedia. Oke. Pak Indra nih bertanya, apa harapan Bapak pada generasi milenial terhadap literasi digital saat ini? Oke, apa harapan sehubungan generasi milenial terhadap literasi digital? Ya. Ya tentu ya untuk bisa kompeten dan kompetitif ya kita harus melakukan transformasi secara individu, secara organisasi dan secara masyarakat. Jangan sampai kita tertinggal sedemikian sehingga kita dikategorikan gaptek ya, tidak digital literate sehingga kita terbelakang dalam segi pengetahuan, teknologi dan informasi gitu. Dan ini beban ini berfokus pada para pendidik sebenarnya ya. Bagaimana tadi ada skema ya, ada skema di ranah pendidikan, di ranah keluarga, di ranah organisasi sosial dan di masyarakat. Di situ ada yang sempat saya lewat tadi ya, karena keterbatasan waktu. Nah itu yang diharapkan beberapa kompetensi-kompetensi akan membuat mereka digital literate. Gitu. Oke. Ini Pak mungkin satu ya, dari Pak Petrus selanjutnya pertanyaan Kulil. Bagaimana saya tahu bahwa informasi itu hoax atau bukan? Oke, di Indonesia sendiri ya yang dikategorikan media
yang adalah certified gitu ya, itu terbatas. Ya, hanya sekitar 30-an gitu loh ya yang terregistrasi di Dewan Pers. Dan selebihnya itu web-web yang bertebaran di sana yang menyebarkan informasi benar-benar sangat tidak certified, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan bagaimana nih cara mengalamatinya? Ya tadi dengan mengalamati website-website yang terpercaya. Ya paling mudahnya kita menggunakan saluran pemerintah saja. Seperti misalnya apa nih? Yang saya katakan pemerintah juga menggunakan jejaring sosial semisal Instagram ya untuk mensortir nih. Oke, ini berita tidak benar, maka dia pemerintah mendistribusikan itu di berbagai jejaring sosial atau di seperti Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mengandalkan itu karena memang tidak mudah ya mengidentifikasi berita ini benar atau tidak. Gitu. Maka itu pemerintah sampai turun tangan kan. Dan juga apalagi bukan hanya di portal-portal web saja, tapi mungkin dibagikan di berbagai macam messenger seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kita semakin kebingungan kan, information anxiety tadi. Nah, kita bisa mengandalkan kanal yang diberikan oleh pemerintah tadi. Oke. Mungkin hari ini yang sudah kita siapkan terbatas. Oke, saya akan rekapitulasi ya Pak ya dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah aktif pertanyaan kita hari ini. Dan kita sedikit tentang materi yang sudah dibawakan atau dipaparkan materi. Karena Eka ini membahas tentang kegiatan kelas virtual dan juga. Jadi harapannya dalam ini pengalaman belajar menjadi lebih mudah ya Pak tadi ya, praktis, menyenangkan gitu kan. Terus pendekatan yang lebih personal kepada setiap siswa, gitu ya. Mahasiswa dapat dimonitor dengan lebih mudah. Dan otomatis menghemat biaya pembelajaran serta semua database atau data menjadi perkuliahan materi nilai gitu ya. Jadi mudah untuk mengumpulkan data-data ini juga membantu kita untuk mengatasi kondisi pandemi saat ini untuk agar kita bisa tetap belajar gitu kan di media yang tapi mungkin literasi digital ini sejalan dengan memang kurikulum yang ada saat ini bisa pembelajaran interaktif dari berbagai media dan sumber pengetahuan ini menjadi sangat diharapkan gitu ya. Maksudnya tadi tentang bagaimana peserta didik dapat menimba ilmu siapa saja, kapan saja gitu ya. Ini menjadi salah satu untuk masa pandemi ini. Dan pembelajaran berlari dari pembelajaran kita di sini sekarang akan menjadi dengan supporting dari teknologi serta media-medianya. Ini salah satu materi yang disampaikan oleh pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Jerry Suyanto dan Ika Angga. Gitu. Nah, mungkin ada peserta yang bertanya tentang kuesioner hari ini, kita akan kirimkan lagi untuk mendapatkan feedback tentang evaluasi lah yang untuk sekarang dan evaluasi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mungkin ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk adik-adik mahasiswa juga mungkin ya untuk acara hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kita hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua yang bisa menghadiri webinar. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak-Ibu yang sudah menyimak hari ini. Wah, juga mendengarkan gitu ya. Ini akan berlanjut mungkin untuk webinar selanjutnya karena ada yang request untuk demo yang kayak tadi lagi yang mungkin bisa dijadikan webinar selanjutnya. Ada yang mau ditambahkan sekali lagi sebelum fokus? Ya, mungkin saya dikit ya. Jadi kita open aja, nanti kita udah siapkan satu website khusus ya. Jadi bentuk pengabdian kita kepada masyarakat itu dengan nama ilmudaring.id. Nanti teman-teman SMP, SMA atau institusi lain nanti kita bisa atur lah skemanya bagaimana untuk kita gunakan sama-sama nih di sini. Diuji cobakan ke siswanya, ke
pengajarnya, seperti itu bareng-bareng. Ya, nanti tinggal kontak aja untuk follow up berikutnya. Oke, jadi Pak Eka membuka untuk forum daring ya Pak ya, dan mungkin bisa membantu. Mungkin ada ini Pak, istilahnya kayak trial gitu Pak, yang free dulu agar mereka bisa Iya. merasakan. Masih under construction, bentar lagi live lah gitu. Sementara di ekangga.com aja dulu, learning.ekangga.com itu yang tadi trial ya. Itu bisa. Yang memerlukan nanti berikutnya tentang e-learning boleh kontrak Pak Angga ya, Pak Eka Angga. Nah, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada mungkin terima kasih atas atensinya hari ini. Tapi yang teratasi. Terima kasih untuk pembicara kita hari ini. Mungkin salam. Saya ucapkan alhamdulillah bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau misalnya masih mau dilanjutkan. Oke, mau ada foto bersama dulu nggak Pak? Foto bersama, semua kameranya on. Saya screenshot foto bersama kalau misalnya berkenan. Semua kamera on, foto bareng. Kameranya on. Yo semua. Pak Eka bisa bantu screenshot Pak? Bentar. Ya. Ini masih rekaman. Kita sudah recording dari awal di saya. Upload ke YouTube boleh. Ya. Siaran ulangnya. Oke, boleh di screenshot 1, 2, 3. Apa ya 1, 2, 3? Mereka mau sebentar satu halaman lagi ya. Dia simpan dulu. Oke. Pak Eka boleh screenshot Pak? Ini saya hanya bisa lihat. Oke. Udah. 1, 2, 3. Oke, screenshot. Oke, siap. Sudah. Bentar. Oke, sudah semuanya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Saya tutup webinar hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live masing-masing. Ya, ngobrol-ngobrol dulu sini panitia boleh. Belum bubar atuh Pak. Sudah ditutup, sudah closing. Oh, ada Pak Ovi, halo Pak Ovi. Oh iya, tumben. Ini Bu Ina. Bu Ina bukan? Bukan. Itu backlight, sinarnya di belakang Pak Ovi. Bukan. Speaker tolong ya Pak Ovi. Halo Pak Ovi, kedengaran suaranya. Speakernya Pak Ovi. Pak Ovi buka grup Rodi Pak Ovi. Grup WA dibuka. Nah, kan masuk. Nyanyi. Ini nggak pada keluar, masih ada 17 lagi loh. Masih ada. Ikut ngobrol-ngobrol. Kayaknya masih mau Lil, ini apa Lil? Lihat Lil. Dari Pak Ari pasti. Yo ini, thank you ya. Thank you ke Pak Ari dong, orang dia yang ngasih. Oke, saya izin duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Jeruk apa, Mang?
Boleh, thank you ini konsumsinya. Mana bolehnya? Oke, udah. Beneran Bu Ulil itu nganter beneran itu? Ada ini. Keren. Saya Kemarin sama- pada saya suruh gini, kasih liwet ini pasakan bini-bininya, saya bilang gitu. Homemade, snacknya homemade. Tadi iya. tadi malam saya tanya mau matcha latte, mau Thai tea atau espresso, dia bilang espresso, ya udah espresso. Karis yang dapat matcha latte. Ya ini berusaha. Keren. Diantar. Ini saya ada akbar tuh di staff bantuin. Oke, masih hangat nih Bu. Masih hangat. Fresh. Fotoin deh, liatin videoin Pak Eka, konsumsinya apa Pak Eka? Konsumsinya, wah di sebelah sana. Ah, Saya cuma bawa satu dia aja nih. Candakan. Tuh, apa ini? Sama exposure-nya banyak itu. Nah, bisa buat rame-rame itu. Itu botol gede. Untung di sini saya barengan. Nggak sendiri. Oke. Udah ngobrol apa lagi ini? Ntar Pak Perinya kemana nih Pak Peri? Ferinya, Pak Ferinya cabut. Bu Ica? Bu Ica?